Oke, selamat malam buat kakak-kakakku sekalian. Salam sejahtera, shalom, salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani PKG PJO kita selama 3 bulan ke depan. Izin saya sharing dulu ya, share screen dulu ya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak sekalian, kita masuk ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri, guru PJOK, tatap maya 2, kuatkan pemahaman 1. Kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis, hal yang wajar ya. Jadi di sini kalau ada gangguan teknis itu kita harap maklum semuanya kakak-kakakku. Dilanjutkan tujuan pembelajaran kita kali ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan selanjutnya, capaian pembelajaran khusus dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, PJOK, guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemarin juga saya ingatkan, tolong dipelajari kakak-kakak sekalian, LMS kita yang ada di modul 1.1 mengenai framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian 2, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti kakak-kakak sekalian dapat menghasilkan 3 tulisan untuk merefleksikan bahwasannya diri kita sebagai guru PJOK. Lanjut, agenda kita malam ini yaitu yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi ada 3 babak nanti kita buat, nanti saya kasih linknya. Untuk masing-masing nanti menuliskan nama, kemudian di babak pertama, khusus di babak pertama nanti tulisannya di kolom yang babak pertama ya kakak-kakak ya. Diingatkan kalau dia babak pertama, tulisannya itu di kolom babak pertama, jangan salah. Di babak kedua ada lagi sesinya. Nah, untuk kali ini sebelum kita masuk ke agenda sebelum kita masuk ke kegiatan yang tadi itu mereview framework, kita bacakan dulu agenda kita malam ini kakak-kakak. Nah, itu 5 menit pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, 10 menit kemudian, review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Jadi yang pertama nanti 10 menit, nanti mungkin ada salah satu dari antara kita kakak-kakak sekalian yang merefleksikan mengenai pembelajaran tentang framework Borton kita. Yang kedua, 10 menit kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Jadi ada 2 ini kakak-kakak. Yang pertama nanti Borton, yang kedua nanti Gibbs. Kemudian di dalam 20 menit selanjutnya tulisan refleksi 3 babak. Nah, di babak pertama fokusnya kita itu tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Jadi kata kuncinya tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian 20 menit selanjutnya itu nanti berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit selanjutnya, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik,
kakak-kakak sekalian. Nah, di sini saya ingin mau menanyakan untuk yang sudah kakak pelajari kemarin mengenai framework dan model tulisan refleksi. Boleh tanpa saya hunjuk, bolehlah untuk mereview framework dan model tulisan refleksinya. Dipersilakan untuk kakak-kakak yang ingin menyampaikan apa sih materi yang sudah didapat dari pelajaran sebelumnya mengenai framework dan model tulisan refleksi. Dipersilakan kakak-kakak sebelum saya nanti acak untuk menyebutkannya. Kak Ronald mungkin, Kak Ronald. Lili tua, hujan deras, angin kencang, kurang jelas suaranya Kak. Ya udah mengikuti saja Kak, mengikuti ya Kak Rusbina, mengikuti saja ya. Oke. Kurang jelas. Iya, angin kencang di sini. Ya, ada yang bisa? Framework tadi kan ada 2 jenis nih, ada Borton, ada Gibbs. Boleh kakak-kakak sekalian? Mungkin Kak Jackson bisa memaparkan apa yang sudah didapat dari LMS-nya Kak Jackson atau Kak Rina? Ayo, siapa yang bisa? Dipersilakan. Belum dibuka LMS-nya kakak-kakak? Belum. Belum ya Kak Lili, nggak sempat ya. Oke, baik, saya jelaskan sedikit materinya ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya memang kita harus belajar dari LMS. Itu namanya asinkronus namanya. Jadi sebelum kita ada Gmeet, itu sebelumnya student kita sudah tahu semua apa yang mau kita pelajari gitu ya kakak-kakak ya. Jadi LMS itu bukan diam gitu aja, bukan untuk hanya Gmeet aja. Nanti kemudian juga ada loh pengumpulan tugas kita yang membutuhkan due date, batas waktu. Nah, itu jangan lupa juga dikerjakan ya kakak-kakak ya. Oke, baik, saya jelaskan sedikit kakak-kakak, semoga nanti semua bisa memahaminya. Materinya lengkap ada di LMS kita ya kakak-kakak ya. Nah, di sini framework Borton pada tahun 1970, Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan. Pada pendidikan anak usia dini SD sampai SMA, framework Borton memiliki 3 tahapan, mulai dari what, so what, know what. Nah, apa itu so what, apa itu what, apa itu so what, apa itu know what? Pada tahapan what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi kakak-kakak. Jadi peserta didik pertama kali kita tanya dia, apa sih pengalaman Anda sebelum kita masuk materi ini, tentang materi ini gitu dia kakak-kakak ya. Kemudian di so what ini peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian. Ya kan, di so what ini akan menganalisis sebuah kejadian. Tadi what tadi itu intinya gini dia. Kalau dia what itu menceritakan dulu mengenai pengalaman mereka. Kemudian di so what ini mereka menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya gitu dia. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis saja. Jadi sudah dianalisis, kita harus merenung juga apa yang sudah terjadi gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian pada tahap know what, ya, pada tahap know what, di sini jelas ya kakak-kakak ya, coba lihat dulu ininya. Di tahap know what, nah sekarang apa? Di tahap know what, ya kan sekarang apa? Jadi yang dibuat di sini di know what ini, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang didapat. Ya, peserta didik akan dibantu, ya kan dibantu oleh kita lah ini sebagai guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran mereka dan tantangan yang mereka hadapi
baik dari sisi keterampilan, baik pengetahuan mereka, sumber belajar mereka, dan pemahaman mereka. Nah, kita sebagai guru PJOK, jangan langsung kita masuk ke materi. Kalau kita mau menerapkan yang NOWAT tadi nih kita harus dapat juga membantu mereka, mencegah kekhawatiran yang terjadi pada mereka. Semisalnya tadi, keterampilan, ada yang anak-anak tadi tidak bisa passing bawah. Kita harus memperhatikan itu kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, pengetahuannya. Semisalnya dia kurang mengetahui tentang sejarah bola voli, kita asal lagi kemampuan dia. Kemudian bagaimana teknik yang benar pada saat melakukan passing bawah. Nah, seperti itulah yang diharapkan di NOWAT ini ya kakak-kakak ya. Kita lanjut ya kakak-kakak ya. Yang selanjutnya, nah ini dia framework GIPS. Inilah dia bagannya. Ya, di framework GIPS ada namanya deskripsi. Ayo, siapa yang tahu yuk? Untuk mengisi tanda tanya itu yuk, kakak-kakak sekalian. Yang sudah membaca LMS pasti nih bisa nih menjawab nih. Setelah deskripsi, ini ke kanan ini, searah jarum jam. Setelah deskripsi, apa yang kita lakukan kakak-kakak? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Kak Jackson mungkin, Kak Ronald, Kak Rusmina, Kak Salim nih. Kak Salim, yuk. Setelah deskripsi, apa yang kita lakukan? Menanyakan perasaan peserta didik. Iya, betul Kak. Mantap sekali. Memang luar biasa, memang kelas 1 ini, Pak. Oke, yang tadi perasaan peserta didik. Kemudian dilanjutkan evaluasi. Nah, tanda tanya di samping evaluasi, Kak Salim. Ada yang tahu tanda tanya di samping ini? Pengalaman apa yang didapat setelah belajar? Ya, Mungkin Kak? pengalaman apa yang didapat setelah belajar? Oke, kita tampung dulu ya jawabannya kakak-kakak. Tidak, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang salah di sini. Kita sama-sama mengeluarkan aspirasi kita, pendapat kita kakak-kakak. Kemudian di sini juga ada tanda tanya yang selanjutnya di atas konklusi. Di atas konklusi apa Kak Salim? Awal-awal aja ya Kak Salim ya. Karena tadi deskripsinya udah mengarah ke situ, Kak Alim bisa menjawabnya. Berarti kan sudah dilihat LMS-nya ya kan Kak Salim ya. Ayo bos, Kakak Ronaldku, ya Kakak Ronald mungkin. Rencana tindak lanjut. Iya betul, rencana tindak lanjut. Ya kakak-kakak sekalian ya, itulah tadi tujuan kita kenapa kita harus memahami modul yang ada di LMS kita kakak-kakak, supaya kita di sini terkoneksi semuanya. Jadi di sini nggak ada sih secara saya juga ingin belajar dari kakak, nggak ada di sini yang lebih pintar kakak-kakak, kita sama semua. Oke baik, saya jelaskan sedikit ya yang dibenarkan, yang dibilang Kak Salim, Kak Ronald adalah yang benar ya. Ini diagramnya, deskripsi, setelah itu habis deskripsi kita masuk evaluasi, perasaan ya. Setelah deskripsi apa yang terjadi, kemudian di perasaan tadi apa perasaan yang ada, ya kan? Kemudian dievaluasi apa yang baik atau buruk terjadi, kemudian di analisis makna arti apa yang didapat dari pengalamannya, baru masuk konklusi. Konklusi ini apa lagi yang bisa dilakukan, untuk menuju rencana tindak lanjut program kita tersebut ya kakak-kakak ya. Di sini saya paparkan sedikit mengenai deskripsi pemaparannya. Deskripsi yang pertama adalah siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Karena GIPS percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Wharton pada tahap WART. GIPS menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saat itu, bukan untuk membuat penilaian atau membuat kesimpulan. Dalam tahap deskripsi ini, prosesnya adalah mengidentifikasi kakak-kakak, mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Itu dia deskripsi. Kemudian kita lanjut ke perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran, perasaan seseorang. Kemudian pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya.
Nah, jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya, kakak-kakak. Pada tahap ini, hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Kemudian ya, membuat daftar perasaan aja untuk seorang siswa kita. Misalnya ini, pada saat kita pembelajaran, bagaimana perasaan kalian saat ini, anak-anak Bapak? Kalau kita di lapangan, kita boleh pakai kalau kita buat kreatif, kita boleh buat ini, kita buat dari rumah dulu perasaan-perasaan sedih, bahagia, marah. Nah, itu nanti bisa dipilih mereka, kakak-kakak. Numa, coba kamu, si Anu, Andi, coba ambil bagaimana perasaanmu dari beberapa media ajar yang ini Bapak sampaikan ini. Ada sedih, ada bahagia. Nah, tapi kita jangan menganalisisnya juga di situ, kakak-kakak. Belum ada hak kita untuk menganalisis perasaan mereka. Kemudian pada saat tahapan evaluasi yang ketiga, nah tahap ketiga ini adalah evaluasi, kakak-kakak. Di sini mencari apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Ya, yang tadi deskripsi itu pengalaman, kemudian masuk perasaan itu menganalisis perasaan anak-anak mengidentifikasi perasaan anak-anak kita sebelum kita mulai pelajaran yang lebih lanjut. Kemudian di evaluasi ini tadi dia mencari apa yang baik atau yang buruk dari pengalaman tersebut. Di tahap deskripsi tadi, biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik. Apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Jadi tidak mungkin dia perasaan anak-anak tadi itu kalau dia buat sedih, dia itu mengalami perasaan yang buruk. Mungkin saja dia sedih mungkin pada saat perhatian kita kurang kepada mereka. Mungkin mereka merasa kurang diakui pada saat kita proses pembelajaran. Nah, seperti itu ya kakak-kakak ya. Dilanjutkan di tahap keempat adalah analisis. Ini adalah tahapan kunci. Di analisis inilah tahapan kunci kakak-kakak sekalian. Tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut, ataupun apa yang terjadi dalam diri anak tersebut. Tahap ini hampir sama dengan framework Borton, SWOT tadi. Kalau di Borton tadi kan ada namanya SWOT, ada namanya ada what, ada SWOT, ada no what gitu ya kakak-kakak ya. Ingat aja framework Borton itu ada what, SWOT, dan no what. Kemudian bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide perspektif dari luar pengalaman untuk membantu menganalisis misalnya pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah, di tahap kesimpulan, setelah menganalisis situasinya kakak-kakak, tahap kelima adalah suatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada framework Borton. Ada tingkatan cara membuat kesimpulannya. Yang pertama, dalam pengertian secara umum. Yang kedua, tingkatan individunya. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasi dengan lebih baik. Nah, di tahap selanjutnya kakak-kakak adalah rencana tindak lanjut yang dibilang Kak Ronald tadi. Tahap ke-6 ini adalah tahap terakhir. Setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan, jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini, proses refleksi tidak akan lengkap tanpa mengatakan rencana tindak lanjutnya. Jadi kata kuncinya, proses reflektif ini tidak akan lengkap tanpa mengatakan rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Tahap ini hampir sama dengan tahapan no what dalam framework Borton tadi. Ya. Oke, kita lanjut kakak-kakak sekalian. Jelas ya untuk framework Gibbs-nya. Nanti kalau ada, kayaknya kita ada tugas juga itu. Kita ada tugas untuk lakukan, bisa nanti acuannya dari apa yang telah kita sampaikan ya kakak-kakak. Nah, tulisan refleksi.
Kita lanjut ke tulisan refleksi kakak-kakak. Di sini ada 3 babak. Nanti kakak-kakak akan dipandu menggunakan Google Slide. Nah, di situ akan kakak tuangkan ya. Ini panduan kita tuliskan refleksi 3 babak. Ya kan? Yang pertama mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin kakak-kakak sudah menulis di kecenderungan nilai orientasi. Nah, di situ nanti mari kita baca kembali tulisan yang kakak-kakak yang sudah tulis di LMS terkait tentang kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak sekalian. Yang kedua, menurut kakak-kakak sekalian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan kakak-kakak. Ya kan? Misalnya orientasi saya ini, misal kita sambil sebagai guru PJOK, apa orientasi kita sebagai guru PJOK? Kemudian kita hubungkan yang keduanya mengenai framework Borton tadi ataupun framework Gibbs tadi kakak-kakak. Kalau tadi dia di framework Borton ada 3 tahapan, yaitu what, so what, dan know what. Nah, sedangkan framework Gibbs ya ada yang namanya tahapan deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kemudian dia konklusi, kemudian rencana tindak lanjut. Ada 6 tahapan ya kakak-kakak ya. Kalau dia framework Borton ada 3 tahapan, kalau dia framework Gibbs ada 6 tahapan. Nanti itu yang kakak tuangkan kepada di Google Site yang akan saya kirimkan nanti linknya di kolom chat kita ya kakak-kakak. Nah, yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, nanti di sini ada waktu yang saya berikan kepada kakak-kakak. Kalau melihat tadi jadwal kita tadi, pembagiannya refleksi waktunya ada sekitar ada 20 menit. Ya, 20 menit. Jadi nanti saya kirim link Google Slide-nya. Kakak-kakak menuangkan tadi apa orientasinya pertama, kemudian hubungkan yang kedua itu mengenai framework Borton. Apa what-nya dulu dari kakak, kemudian apa so what-nya dari kakak, kemudian apa no what-nya dari kakak. Boleh pakai framework Borton ataupun Gibbs. Ya, ini ada 20 menit, yang babak keduanya di 20 menit, nanti babak ketiga sambil kita penutup ada 20 menit. Jadi total untuk membahas ini ada 60 menit ya kakak-kakak sekalian ya. Kita lanjut saja. Nah, instruksinya ini boleh di screenshot juga, boleh dikirim kalau ada grup khususnya orang kakak-kakak, boleh dikirim di grup khusus kakak-kakak. Instruksinya yang pertama adalah nanti saya akan membagikan linknya ke kolom chatnya kakak-kakak, ke kolom chat Google Meet kita. Yang kedua, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide-nya. Jadi jangan ada bertimpah nanti namanya kakak-kakak. Jangan ada yang tertimpah nama-namanya ya. Semisalnya nanti sudah Kak Ronald, jangan lagi ditimpah nama Kak Ronald. Nanti itu sudah saya bagi sampai 15 slide. Kebetulan ada 1 orang aja kita yang mengundurkan diri. Tidak di kelas lain ada sampai 6 orang kakak-kakak, bayangkanlah. Kakak-kakak sekalian, ayo dong kita motivasi diri kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Jangan langsung menyerah. Karena kegiatan ini juga enggak terlalu mengkuras energi kita kakak-kakak dibandingkan seperti kegiatan PPG ataupun guru penggerak yang sudah saya alami. Nah, kalau pendidikan guru penggerak ini lebih keras kakak-kakak dibandingkan yang ini. Jadi ayo dong, semangatlah kita. Kan lumayan kan, ini kita dapat pengetahuan, kita bisa juga gunakan sertifikatnya di PMM. Ya, kita tetap semangat di fokus ini. Jadi saya karena lihat teman saya tadi hanya 6 orang yang mereka Google Meet. Saya juga sedih juga kakak-kakak. Motivasi guru PJOK bagaimana ini ya? Atau mungkin gara-gara adik stambuknya yang menjadi presentasi. Jadi jangan ada di pikiran kakak-kakak sekalian seperti itu. Kita sama-sama belajar di sini kakak-kakakku sekalian. Nah, nanti yang kedua tadi, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timernya. 20 menit ya kakak-kakak, 20 menit nanti saya gunakan stopwatch saya. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi 3 babak berbeda. Jadi babak pertama berbeda tulisannya dengan babak kedua kakak-kakak. Ya, babak pertama berbeda dengan tulisan babak kedua. Begitu juga babak kedua berbeda dengan tulisan babak ketiga.
Kemudian yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi. Oke, di sini kita ditekankan langsung ke menggunakan deskripsi framework GIPS kakak-kakak. Ada 6 tadi framework GIPS-nya. Yang pertama deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, kemudian rencana tindak lanjut. Ya, yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda. Jadi kakak-kakak sekalian, misalnya Kak Ronald nanti membaca tulisan refleksi Kak Salim seperti itu. Kemudian Kak Salim membaca refleksinya Kak Bahrul gitu. Segitu selanjutnya kakak-kakak sekalian. Kemudian dan di situ nanti memberi umpan balik, apakah sudah benar yang dilakukan Kak Ronald, apakah sudah benar yang dilakukan Kak Salim, begitu ya rekan-rekan sekalian ya, kakak-kakakku. Yang keenam, bersifat terbuka dengan masukan orang lain. Jadi jangan nanti Kak Ronald bilang Kak Salim, Kak Salim kamu kayak gini loh, jangan langsung sakit hati Kak Salim ya Kak Salim. Itu untuk kemajuan kita juga Kak Salim. Oke, lanjut. Nah, babak pertama, 4 menit, masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Sabar ya kakak-kakak, saya akan copy linknya dan saya akan kirim ke kakak-kakak sekalian. Oke, bisa diakses kakak-kakak? Bisa diakses sekaliannya. Nah, pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya gitu ya Kak? Itu di babak pertama ya. Ada tulisan babak pertamanya, tulis namanya di babak pertamanya. Ada 3 pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Nah, yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jadi pertanyaan pemantiknya ada 3 kakak-kakak. Boleh di screenshot juga kakak-kakak. Jadi tadi babak bersama 4 menit. 4 menit ini saya sudah mengirimkan link. Boleh semuanya mengakses kakak-kakak sekaliannya. Dipersilakan kakak-kakak mengakses. Di kolom komentar ya kakak-kakak. Di kolom komentar saya kirimnya. Di kolom chat. Ya kan, silakan menulis. Ini pertanyaan pemantiknya ada 3. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Sebagai guru pejok aja kita bilang. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi saya tersebut? Gitu ya kakak-kakak ya. Dipersilakan waktunya kakak. Untuk kegiatan ini saya kasih 20 menit. Jadi kesepakatan pembelajarannya 16 menit. Bapak kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang nanti. Ya, itu nanti kegiatannya setelah 20 menit kemudiannya. Dipersilakan kakak-kakak. Nanti saya akan cek di sini siapa yang sudah mengerjakan ya kakak-kakak. Halo Pak. Ya Kak. Pak izin saya mau bertanya nih Pak. Sebelumnya kan Bapak bilang kita Zoom-nya jam 9. Iya Kak Irma. Ternyata dipercepat ke setengah 9. Jadi saya banyak ketinggalan ini Pak. Jadi saya kurang paham ini Pak tentang tugas saya ini Pak. Oke, sebenarnya di LMS sudah ada semua Kak Irma ya. Di LMS kita sudah ada. Nah, di sini di tahap tahap Google Meet ini adalah tahap penguatan kita Kak Irma. Jadi kalau Kak Irma sudah membaca LMS kita, jadi di sini kita hanya untuk saling berbagi untuk penguatan. Jadi untuk tahapan selanjutnya ini Kakak, tadi bersama kakak-kakak sekalian yang ada di sini, kita babak pertama ada menuliskan sebuah ini pertanyaan pemantiknya ada 3, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait yang kita buat nilai orientasinya. Jadi untuk menuliskan yang ketiga ini Kak Irma, kita boleh melihatnya di kolom chat. Boleh masuk ke Google Slide ya Kak Irma. Yang saya kirim link tadi. yang Bapak kirim di chat ya Pak. Saya kirim tadi ya. Iya Pak. Siapa? Ya, terima kasih Kak Irma. Semangat.
Belum ada ini yang menulis ini. Kakak-kakak sekalian masih kosong saya lihat. Namanya juga kosong. Ya nanti diisinya di sini kakak-kakak ya, di babak pertama tadi yang ketiga pertanyaan itu diisi di sini kakak-kakak. Di babak kedua nanti beda lagi, di sini lagi, di babak ketiga juga begitu ya kakak-kakak ya. Bang, Pak izin Ya tanya kak, Pak, ya kak. LMS-nya nggak bisa dibuka dari Google PMM, kayak mana nih? Kakak bukanya dari Belajar ID kan kak? Iya, Coba sekali lagi kak, mungkin jaringan saya juga bermasalah ini loh kak. kemarin habis penutupan ini kita buka lagi pun nggak bisa itu. Oh iya ya, Iya, yang LMS ya, yang dari PMM. LMS-nya sama sekali memang nggak bisa kakak buka ya? Mm-mm. Itu saya kirim lagi linknya ya kakak-kakak ya, untuk mengisi di ininya ya, di Oh Google iya, iya, Slide-nya ya. Oke, nanti saya tanyakan orang BBGP ya kak. iya, iya. Iya kak, pejabat Resen, Kak Jackson, Kak Ronald. Ada yang mau ditanya Kak Ronald? Open mic kak, Kak Ronald open mic. Kak Ronald tidak kedengaran Kak Ronald. Open mic, open mic. Oke, sudah Kak. Oke, lanjut Kak. Kak Jackson, ada yang mau ditanya Kak Jackson? Resen, Kak Jackson, Resen. Ya Kak, silakan Kak. Nah, nanti di sini penulisan analisis refleksi menggunakan framework GIPS ya kakak-kakak, ada 6 tahapan tadi untuk orientasi. Yang pertama tadi pertanyaannya untuk orientasi, yang kedua tadi apa sih yang kita harapkan dari orientasi tersebut. Apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut, kemudian apa bukti pengalaman kakak-kakak sekalian terkait nilai orientasi yang kakak buat gitu dia kakak-kakak ya. Jelas ya pertanyaan pemantiknya ya kakak. Kita lihat dulu ya siapa yang sudah mengerjakan ya. 20 menit ya kakak waktunya ya. Mengerjakannya di Google Slide yang saya kirim ya kakak-kakak. Mengerjakannya di Google Slide yang saya kirim.
Kak Ronald, izin Kak Ronald bisa menggunakan slide-nya kan? Google slide-nya Kak Ronald, berjalan kan? Open mic Kak Ronald, open mic Kak Ronald. Tidak kedengaran Kak Ronald. Ya. Bisa Kak Ronald? Bisa diakses linknya tadi yang di kolom chat. Dengar kan? Dengar Kak. Bisa diakses Kak Ronald? Ini yang di kopi refleksi ini kan ada babak 1, babak 2, babak 3. Jadi ketiga pertanyaan pemantik itu diisi di apa ini? Di 3 kolom babak ini. Bukan Kak, di babak pertama aja Kak. Di babak pertama aja yang tadi ketiga pertanyaan pemantik itu diisinya di kolom babak pertama ya Kak. Nah, nanti ke babak kedua di kolom babak kedua gitu dia. Nah, yang ketiga nanti di babak ketiga pertanyaan pemantiknya ada ini berbeda-beda pertanyaan pemantiknya, Kak. Untuk pertanyaan pemantik di babak pertama, jawabannya semuanya dituliskan di babak pertama, Kak Ronald. Oke kan, Kak Ronald? Halo kakak-kakak sekalian, ini masih kosong saya lihat semuanya ini, belum ada yang menulis. Di Google Slide yang saya kirim tadi di kolom chat, itu ditulisnya di sini kakak-kakak namanya, nama kita di atas misalnya Kak Ronald. Kemudian tadi pertanyaan pemantiknya, yang pertama di sini, babak pertama tadi kan, jawaban 1, 2, 3-nya itu diisi di sini, di babak pertama. Jawaban pemantik, pertanyaan pemantik tadi,
diisi di sini ya kakak-kakak ya. Diisi di babak pertamanya. Ini masih kosong ini. Semua masih kosong. Ada berapa peserta kita? Ada 14. Ini 14-nya masih kosong nih. Belum ada nama, belum ada jawabannya kakak-kakak. Ya, masih 14 masih kosong. Nah, kita yang ke-15-nya mengundurkan diri. Ini masih kosong ini. Di kolom chat ya. Coba dilihat kolom chatnya, itu diklik aja linknya kakak-kakak sekalian. Kemudian tulis nama. Nanti jawaban pertanyaan pemantik yang ketiganya itu nanti dibubuhkan di babak pertamanya kakak-kakak. 1, 2, 3 gitu jawabannya ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya kakak-kakak. Supaya kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu babak kedua. Halo Pak. Iya kak. Pak, ini yang diisi babak pertama dulu ya Pak? Iya, babak pertama aja kak. Ini pertanyaan pemantik yang ada di share screen saya ini. Apa kecenderungan Babak ini? Apa pertama kecenderungan? tapi 3 gitu ya Pak? Iya, di babak pertama ada tiga jawaban dia kak. Ya, di babak pertama itu Oh, ada 3 jawaban. Yang pertama, apa kecenderungan kita, apa kecenderungan nilai orientasi kakak. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Kemudian yang ketiga, apa sih pengalaman atau bukti saya terkait nilai orientasi tersebut. Misalnya, orientasi saya ini harus menjadi guru yang berprestasi nih, contoh. Ya kan, itu nilai orientasinya. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Tadi misalnya tadi saya ingin berprestasi. Apa sih apa yang melatar belakangi kita supaya kita menulis orientasinya berprestasi? Kemudian apa pengalaman yang sudah ditorehkan? Nah, gitu dia kakak ya. ya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama kakak. Nanti di babak kedua ada lagi ya kakak-kakak sekalian ya. Ini masih babak pertama.
Semangat Kak Salim, semangat. Yang penting kita sama-sama belajar di sini menggunakan aplikasi ya kan, menggunakan Google Slide, Google Site yang ada di AI ini kan. Semangat, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar ya kakak-kakak ya. Coba diklik link yang saya kirim di kolom chat, nanti buat namanya. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ditulis di babak pertama. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ditulisnya di babak pertama, jangan di babak kedua ya kakak-kakak. Karena babak kedua itu ada lagi materinya. Ini saya lihat Google Slide-nya masih kosong nih. Jadi saya kasih waktu tambah sekitar 10 menit lagi ya kakak-kakak. Jadi total untuk yang ini 30 menit. Saya kasih waktu 10 menit tambahan lagi. Pak Erik, izin Pak Erik. Iya Kak Rina, silakan. Itu tadi untuk mau menghapus apa, namanya kehapus gitu. Jadi mau ketik nama lagi nggak bisa. Oh ya udah Kak, tulis ada nanti jawaban. Kan tahu kakak jawaban kakak kan? Oh iya. Ya tulis aja Kak. Tidak Ya, masalah, itu Pak. tidak menghambat ya Kak. Yang Ya. penting nilai orientasi kakak sudah kakak tulis. Apa motivasi menuliskannya, apa pengalaman kakak dalam orientasi tersebut. Oke. Lagi hujan sini Pak. Ya Kak, kondisi Kak, kita maklum sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau kondisi ya kita maklum Kak. Erik, izin nih Pak Erik, slide-nya, Iya Kak Baru. Iya Kak Baru. ya slide-nya tolong kirim lagi lah ke grup. Terhapus kan. Untuk slide-nya. Untuk pengisian Oke, apa tadi? saya kirim ke grup ya. Ya tolong Pak, kasih ya. Iya Kak, ya Kak. Sudah ya Kak. Ya karena jawaban kita ini nggak boleh kosong kakak-kakak. Ini saya lihat masih kosong nih. Boleh nanti saya share screen ya. Saya share screen dulu. Karena masih kosong nih saya lihat semuanya nih. Nah, ini masih kosong. Belum ada nama, belum ada babak yang jawaban di babak pertamanya di sini. Semua ini hampir sama ini, sampai 14 orang. Ayo semangat kakak-kakak, pasti bisa kok. Kak Ronald, tidak apa-apa Kak Ronald. Masalah teknis tidak apa-apa Kak Ronald, semangat ya. Ini blank ya, laptopnya blank. Tidak apa-apa Kak. Bang, pertanyaannya tadi mana Bang? Oh, belum di screenshot Kak. Oke, ini ya, saya kirim ya. Saya share screen lagi ya. Kak Ronald semangat. Boleh Kak Ronald di kolom chat aja. Di kolom chat kita ini dituliskan ya Kak Ronald ya. Untuk babak pertamanya ya. Yang lain masih belum bisa menggunakan Google Slide-nya. Boleh di kolom chat kita aja ya kakak-kakak ya. Boleh menuliskan jawaban yang ketiga tadi di kolom chat. Tidak masalah. Kalau memang tidak bisa digunakan Google Slide-nya. Itu memang ada mungkin masalah teknis. Mungkin di laptopnya kita maklum Kak. Yang penting materi kita tersampaikan pada hari ini dan kakak-kakak juga mengetahui apa yang pelajaran yang hari ini kita dapat. Gas Kak Ronald, gas di kolom chat aja Kak, gas. Nanti judulnya Kak, babak 1, kemudian yang jawaban yang ketiganya ya Kak ya. Dibuat babak 1, karena ada nanti pertanyaan untuk babak kedua lagi. Supaya nanti pihak BBKP pun melihatnya,
udah berjalan dia sesi kita sampai babak ketiga. Ya Kak Ronald. Ini kalau sudah siap langsung dibagikan ini. Iya Kak, coba bagikan aja Kak yang tadi. Langsung nampak di sini Kakak yang sudah mengerjakan Kak. Ini kan bagikan pojok kanan atas ini. Iya Kak. Soalnya di sini saya lihat, bentar ya, masih kosong kita semuanya. Apakah jaringan ya? Nggak tahu juga ya. Ini notifikasi berikutnya, bagikan copy of refleksi 3 babak kelas 11 Kota Jambi, tambahkan orang grup acara kalender. Cuman ini. Tunggu ya Kak, saya lihat dulu ya di sini ya. Orang yang memiliki akses fasil BBGP Sumut fasil 0062. Selesai nih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Itu aja Kak. Udah. Tunggu ya, saya lihat punya Kakak ya. Kakak tadi di kolom berapa ngetiknya? Di babak 1. Di kolom babak 1. Bentar ya, saya tutup kembali ya. Saya lihat dulu di Google Drive. Google Drive. Oke, sudah Kak, sudah. Bentar ya. Oke ya, bentar ya saya bagikan dulu ini ya. Sabar ya kakak-kakak.
Start slideshow. Kita lihat. Oke, muak tertimpa ya Kak. Mantap Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Ronald sudah babak pertamanya. Selanjutnya Kak Aldo juga sudah. Ini yang tidak ada nama tadi mungkin Kak ini ya, Kak Rina ya Kak Rin. Kemudian Kak Leli sudah, kecenderungan aja. Kak Rusmina, oke. Yang lain Kak Leli, Kak Irma. Wah, Kak Irma di kedua babaknya, ketiga babaknya diisi Kak Irma. Oke, tidak masalah lah. Oke, lanjutnya masih Kak Jackson kosong. Oke lah, baiklah ya. Mungkin nanti bisa dilanjut. Dilanjut ini Kak mengisi linknya. Nanti saya akan lihat lagi di Google Drive karena ini nanti akan kita kirim ke PBGP sebagai penilaian mereka untuk kinerja kita. Oke, baik Kak Ronald. Ngetiknya di kolom chat. Ya boleh Kak Jason, boleh kalau tidak bisa mengakses link ininya, Dari link Google. bisa, nggak susah jadi. Error Kak, mungkin karena hujan. Oke Kak, nggak masalah di kolom chat aja ataupun nanti setelah sesi kita selesai, nanti Oke, boleh kakak-kakak sekalian mengisinya ya, jangan sampai ketinggalan ya. Karena saya di sini juga ingin membantu kakak-kakak juga, soalnya ini kan langsung dinilai dan direkam oleh kita gitu dia. Rekaman ini akan dikirimkan oleh ke BBGP kakak-kakak sekalian untuk penilaian kinerja kita untuk Google Meet hari ini. Oke. Kakak Ronald, saya bacakan ya Kak Ronald. Yang pertama, kecenderungan orientasi nilai saya tertimpa ini Kak, hasil belajar anak-anak sehingga kita terkadang melupakan proses belajar, pengalaman belajar peserta didik. Padahal nilai orientasi seorang guru PJK itu tentu harus fokus pada aspek penguasaan materi, proses, dan aktualisasi diri, integrasi ekologis. Wow, mantap ini ekologis. Mantap Kak. Tanggung jawab sosial, luar biasa. Yang kedua, yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut adalah bahwa saya tidak sadar bahwa pembelajaran di sekolah itu tentu harus memperhatikan proses belajar peserta didik. Ini bukan sekedar soal mencapai target nilai semata, namun lebih kepada bagaimana peserta didik benar-benar menyerap materi, mengembangkan kemampuan ataupun potensi dalam dirinya, dan mencapai potensi terbaiknya. Kemudian yang ketiga, bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut adalah bahwa peserta didik bukan tidak ya mungkin ya Kak Ronald ya, bahwa peserta didik mengalami proses belajar yang baik ya Kak Ronald ya. Oke, untuk melihat Kak Ronald, coba dulu kakak lihat dulu punyanya Kak Aldo Simbolon, kemudian kakak buat umpan baliknya Kak Ronald. Dipersilakan Kak Ronald. Boleh dibacakan dulu yang menjadi jawabannya Kak Ronald. Dipersilakan Kak Ronald. Kasih umpan balik ya Kak Ronald. Begitu juga nanti Kak Aldo mengasih umpan balik kepada Kak Ronald. Masih bersama kita Kak Aldo? Kak Aldo, masih bersama kita? Ayo Kak Ronald, boleh Kak Ronald duluan lah. Halo, dengar Kak? Ya, oke, kedengaran Kak. Silakan Kak Ronald untuk memberikan umpan balik kepada Kak Aldo ya. Umpan balik kepada Kak Aldo. Sedikit meluruskan punya saya tadi Kak, kecenderungan orientasi nilai saya itu sebagai guru PJK terlalu berfokus pada hasil belajar anak, sehingga pada poin ketiga itu saya buat bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut adalah bahwa peserta didik tidak mengalami proses belajar yang baik. Berarti sejalan. Oke. Sorry, saya kurang fokus Kak. Oh, oke. Baik. Itulah refleksinya ya dalam pembelajarannya ya Kak ya. Mantap Kak. Oke, disilakan Kak untuk memberi umpan balik yang positif kepada jawaban Kak Aldo. Dipersilakan Kak Ronald.
Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada fasilitator. Saya pikir yang disampaikan oleh Kak Aldo Simbolon mungkin juga mewakili kita di tempat kita bekerja ya, bukan hanya saya, mungkin kita semua di sini di lingkungan kita, bahwa kecenderungan dalam setiap pembelajaran itu tentu ada. Seperti saya yang saya sampaikan tadi, kecenderungan saya berorientasi pada hasil tanpa berfokus pada proses belajar anak. Nah, Kak Aldo di sini berfokus pada orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Ya, tidak salah, benar adanya, tapi bahwasanya kita harus juga sepakat bahwa kita harus membedakan antara pendidikan jasmani di sekolah dan pendidikan untuk atlet, di mana untuk pendidikan kesehatan di sekolah bahwasanya semua harus sama-sama melangkah maju. Kalau di atlet kan tidak, satu maju, yang tidak maju tinggalkan, seperti itu. Nah, dan untuk proses serba kekurangan di tempat, tenang aja Kak Aldo, itu sudah lagu lama untuk guru olahraga. Dimanapun tempatnya berada, fasilitas itu sudah menjadi bukan barang baru lagi, itu semua mengalaminya. Karena apa? Ya memang untuk menurut hemat saya dan pandangan saya Kak Aldo, tetaplah berkarya, karena bagaimanapun juga mindset kita untuk orang Indonesia ini, anak itu pintar jika sudah bisa matematika, bahasa Inggris, Mandarin dan lain sebagainya. Ya, olahraga itu belum mendapat tempat di masyarakat mungkin, ya, dan itulah mungkin yang menjadi tugas ataupun PR kita, bagaimana supaya pendidikan olahraga ini bisa kita tingkatkan, pendidikan jasmani ini bisa kita tingkatkan menjadi ke level entrepreneurship, ya, sehingga olahraga ini menjadi hiburan yang menarik di lingkungan belajar, terlebih di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aldo. Umpan balik yang sangat positif kepada Kak Ronald, umpan balik yang positif kepada Kakak Aldo Simbolon. Memang iyalah seperti yang dikatakan Kak Ronald tadi, ya sama-sama lah kita. Intinya kita jangan sampai menjadi guru gumapel yang terbelakang. Kita harus juga bisa menjadi yang terdepan, apalagi sudah banyak persepsi negatif kepada guru PJOK ini dilihat guru-guru yang lain, guru-guru mapel yang lain. Jadi inilah makanya tujuan PKG PJOK ini kita lakukan, kakak-kakak. Kenapa mereka bisa, kita kenapa tidak? Apalagi nanti kita yang ada di sini yang mengikuti PKG PJOK ini akan dipersiapkan untuk olahraga besar, ya, nantinya ke depannya di beberapa tahun ke depannya. Jadi kitalah yang menjadi agen-agen untuk perubahan guru PJOK ke depannya. Kenapa? Ada isu-isu yang beredar juga, mapel PJOK itu lebih baik ditiadakan saja. Nah, ini ada isu-isu beredar seperti ini. Hal-hal seperti inilah yang akan kita tepis. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk merubahnya, untuk merubah mindset kita yang sebelumnya salah, kita perbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja dulu dari umpan balik dari Kak Ronald yang memberikan umpan balik kepada Kak Aldo Simbolon. Kita lanjut ya, saya stop screen dulu dah untuk babak pertama ya kakak-kakak ya. Bagi yang belum siap, boleh nanti dilanjut. Apakah besok pagi boleh? Karena besok pagi juga, besok kita ada pertemuan juga 2JP kakak-kakak sekalian ya. Makanya tetap jaga kesehatannya, tetap jaga kondisinya, tetap jaga juga hubungan keluarganya supaya harmonis. Karena di sini juga ada efeknya dengan keluarga juga ini. Siapa tahu ada kita tinggalkan anak kita yang baru ini, ya kan? Saya di situ maklum kok kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak sekalian memahami materinya. Makanya tadi saya dari awal saya bilang, kakak-kakak sekalian coba sebelum kita tatap maya itu dipelajari sebelumnya LMS-nya. Jadi saya juga tidak mau bangkit sendiri. Kalau bisa saya sama kelas 1 ini sama-sama bangkit, sama-sama untuk menuju guru PJOK yang profesional di bidangnya. Jadi kita menjadi solid
Itu tujuan saya sama kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Saya stop screen dulu ini, dan saya ingatkan lagi, refleksi ini jangan lupa untuk nanti ditulis. Apakah itu di besok harinya tidak masalah. Nanti setelah ini silakan kakak-kakak istirahat saja. Untuk besok pagi aja ini dipikirkan. Oke, kita lanjut. Share-nya untuk materi kita selanjutnya. Oke, tadi ini sudah. Nah, kesepakatan pembelajaran 16 menit. Tadi sudah membaca tulisan refleksi 2 orang. Tadi kita perwakilan saja lah. Tadi yang dibacakan oleh Kak Ronald, yang memberi umpan balik kepada Kak Aldo Simbolon. Terima kasih ya Kak Ronald. Mungkin Kak Aldonya lagi susah jaringan atau gimana ya. Kita lanjut. Nah, inilah roda emosi yang ada pada diri kita dan pada diri peserta didik kita, kakak-kakak. Coba boleh di screenshot, ya kan? Ada rasa takut, ya, rasa cinta, ada rasa gembira, terkejut. Nah, terkejut ini ada bagiannya lagi. Tergamam, keliru, kagum, terkesima. Nah, inilah tadi yang di awal tadi, perasaan tadi yang harus kita tanyakan kepada peserta didik kita, kakak-kakak sekalian. Jadi dengan ini, kita bisa membuat refleksi tentang pelajaran kita, apakah sudah diterima dengan baik oleh peserta didik kita atau belum. Jangan kita langsung kita buat, ternyata anak tadi itu ada perasaannya yang kurang mengenakkan dalam dirinya. Nah, itu juga ya kakak-kakak ya, boleh di screenshot ini, perwakilan saja boleh dikirim ke grup kita ataupun ke grup kakak-kakak sekalian. Mungkin ada grup kakak-kakak sekalian seperti saya dulu waktu PKG, kami ada grup tersendiri. Boleh buat grup tersendiri ya kakak-kakak. Mungkin Kak Ronald bisa membantu nantinya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu mengenai roda emosi. Nah, yang babak kedua ini fokus lagi ya kakak-kakak. Tadi babak pertama, saya bilang di babak pertama, jawaban yang di babak pertama itu ditulis di kolom babak pertama. Nah, tadi ini dia perasaannya ya. Jadi di babak kedua ini kita mengenai perasaan ini, bermain perasaan yang di babak kedua ini. Ya. Di babak kedua ini nanti saya kirim lagi linknya, link yang tadi itu, ya kan? Nanti kita bahas di situ mengenai perasaan, kita evaluasi, kita analisis lah. Nah, babak kedua, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari frame Gibbs, ya, framework Gibbs. Kita menggunakan berarti kebanyakan kita dalam materi ini kita menggunakan framework Gibbs. Ya, di mana tadi ada 6 tahapan kan? Ada namanya deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis, ada konklusi, ada namanya rencana tindak lanjut. Nah, yang di sini yang menjadi gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ya, tadi ini udah di-screenshot kan? Roda emosinya sudah di-screenshot semuanya. Atau bisa perwakilan. Ya, nanti ini akan menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan pemantiknya, kakak-kakak sekalian. Ya, ini menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan pemantik nantinya ya. Oke, kita lanjut saja kalau sudah di-screenshot. Pertanyaan pemantiknya, ya fokus ya kakak-kakak sekalian. Saya yakin kakak-kakak sekalian memang sudah lelah, tapi hadirlah sepenuhnya karena ini memang kegiatan kita yang kita pilih. Ya, inilah yang kita jalani ya kakak-kakak. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, tadi ini, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan orientasi kita tadi, ya kan? Apa nilai emosinya di situ? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Jadi Kak Ronald tadi sudah memaparkan, apa yang kedua tadi Kak Ronald? Yang kedua ini pertanyaannya, pengalaman yang sudah tulis sebelumnya, apa hal-hal yang baik yang sudah Kak Ronald dapatkan? Dan apa juga hal-hal yang buruk yang sudah Kak Ronald dapatkan? Itu dia ya. Yang ketiga,
bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Ya kan? Apakah kita sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Ya kan? 5 nilai orientasi yang sudah kita ketahui yang tadi itu. Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 bagaimana saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, di sini tadi waktunya 20 menit juga kakak-kakak sekalian. Nanti saya pandu juga dari sini. Ya kan? Dipersilakan nanti tetap pada Google Slide yang saya kirim tadi. Nah, tetap di Google Slide, mengerjakannya di Google Slide yang saya kirim tadi. Ini saya coba kirim kembali linknya. Ya, saya kirim kembali linknya ke kolom chat kita. Pertanyaan pemantiknya boleh di screenshot ya kakak-kakak. Oke, itu sudah saya kirim. Oke, disilakan mengerjakan kakak-kakak sekalian ya. Waktunya 20 menit dari sekarang ya kakak. Ini saya gunakan stopwatch juga. Linknya bagi ke grup WA juga boleh Kak? Sebagai bahan pendukung, mungkin kakak-kakak sekalian mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin mengenai 5 orientasi kita. Ya, mungkin tadi Kak Ronald udah tahu. Mungkin ada yang kawan-kawan atau kakak-kakak sekalian yang belum tahu ataupun memang mungkin lupa. Saya tegaskan lagi di sini 5 orientasi kita, yaitu yang pertama adalah disiplin ilmu, boleh dicatat kakak-kakak.
Yang pertama itu disiplin ilmu, yang kedua itu proses pembelajaran, yang ketiga aktualisasi diri, ya. Yang pertama disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, kemudian yang keempat adalah integrasi ekologis, yang kelima adalah tanggung jawab sosial yang seperti kata Kak Ronald tadi ya, kakak-kakak sekalian ya. Semoga yang kelima tadi ini menjadi acuan kita untuk yang menjawab yang keempat ini. Jadi orientasi yang ditanyakan di sini kan ada 5 orientasi, 5 nilai orientasi. Nah, tadi 5 nilai itu yang saya sebutkan ya kakak-kakak. Nanti boleh saya tulis di grup kita untuk acuan menjawab babak kedua ada 4 pertanyaan. Waktunya 20 menit dari sekarang kakak-kakak.
5 menit lagi ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut saja. Ya mungkin kalau belum selesai bisa dilanjutkan di ininya untuk di Google Slide-nya. Apakah malam ini boleh untuk besok pagi. Jadi saya ingin langsung secara lisan aja menyampaikan yang menjadi pertanyaan pemantik dari babak kedua kita ini. Kita mulai dari dibacakan saja ya Kak. Kita mulai dari Kak, tadi saya lihat di sini yang sudah memberikan masukan ada Kak Rusminaria Malau. Kak Rusminaria Malau dipersilakan Kak untuk membacakan yang menjadi pertanyaannya, menjadi jawaban dari babak kedua Kak. Kak Rusmina masih ada bersama kita? Secara lisan aja disampaikan Kak. Nanti ya dipersilakan Kak Rusmina secara lisan aja. Nah, lisan aja Kak ya menyampaikannya ya. Iya. Bentar ya Kak. Mana tadi yang saya tulis? Iya Kak, saya tunggu Kak. Oke. Keyakinan saya sangat kuat. Tadi kan kecenderungan orientasi penilaian yang saya lakukan adalah penilaian kesehatan dan kebugaran siswa serta minat belajar siswa. Dari babak pertama ya Kak ya. Keyakinan saya sangat kuat untuk mengetahui kesehatan dan kebugaran siswa agar saya dapat menentukan kegiatan olahraga apa yang dapat diikuti oleh siswa-siswa saya satu persatu. Kedua, hal yang baik dan buruknya adalah baiknya saya bisa mengetahui tidak terjadi resiko kelelahan atau pingsan pada siswa saya yang fisiknya agak lemah. Dan yang kedua, hal buruknya terjadi kecemburuan sosial terhadap peserta didik yang lain karena anak SD kan agak susah diberi pengertian. Kenapa dia cuma satu kali keliling lingkaran, Bu? Gitu. Seperti itu kan, Kak. Sedangkan kita tahu
anak itu mungkin ada riwayatnya asma atau apa. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui kebugaran fisik siswa kita satu persatu. Jadi kita tidak terjadi resiko anak itu pingsan atau bagaimana. Tapi dari buruknya ada siswa sebagian yang merasa cemburu, merasa anak yang tadi kurang mampu itu dispesialkan. Padahal kita menghindari resiko yang berbahaya. Demikian Kak. Baru yang ketiga, terkadang saya merasa masih kurang baik sebagai seorang guru. Kadang-kadang merasa malas. Karena malasnya kenapa? Karena media dan alat di sekolah saya kurang. Bola voli tidak ada. Kemudian kan, masih dengar Kakak? Masih Kak, masih. Saya dengar dengan sesama nih. Karena merasa kurang baik sebagai seorang guru PJOK di sekolah saya, terutama di SD saya. Karena alatnya, prasarananya nggak ada Kakak. Bola volinya tidak ada, bola kasti juga nggak ada. Bahkan kalau kami mau praktek itu anak-anak, kadang-kadang saya pakai uang sendiri gitu. Minta kepala sekolah, tahulah ya, sama-sama ngerti ya kita ya. Kadang-kadang Jadi merasa kurang baik sih. Jadi kadang saya mau juga keluarkan uang sendiri untuk beli alat ya, bola-bola atom itu Kakak. Jadi kadang-kadang kita gimana ya, kalau tadi sarana prasarananya lengkap, mungkin kita lebih bersemangat. Inilah kendalanya kami kalau di SD ini, apalagi SD negeri ya. Kalau swasta mau bagus, banyak alat-alatnya kan. Karena anak-anak saya sekolahkan di swasta, saya lihat sendiri, asik kali di sekolah swasta ini begitu ya. Tapi kalau di negeri paham lah kita ya Kakak ya. Baru yang keempat ya, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 ini tadi yang Kakak sampaikan ya, yang lebih baik untuk membantu saya menjadi guru yang lebih baik. Ya, harus dimanfaatkan yang ini disiplin ilmu. Tadi kan proses pembelajaran. Kadang-kadang kita mau menerapkan yang 5 ini, tapi kadang-kadang kita juga terpengaruh oleh teman. Kadang-kadang kan dia malas gitu kan, kita manusiawi ya Kakak ya. Kita manusiawi, lihat dia sering banget absen gitu, sementara kita rajin gitu. Kita senior, paling senior di sekolah kan. Jadi karena yang senior-senior udah pada pensiun gitu. Kalau di sekolah saya lah yang terlama atau tertua, adik-adik sana masih banyak adik-adikan kan. Jadi kadang-kadang saya aja udah tua kok rajin ya, orang itu kok males. Kadang-kadang yang 5 ini kadang-kadang disiplin ilmu ini kadang-kadang kita terbawa-bawa, terikut-ikut. Tapi kadang-kadang mereka malu. Oh, kalau ibu malah udah masuk, baru mereka masuk. Kadang-kadang mereka suka mau malas-malas duduk gitu, udah bel nggak masuk-masuk. Mengertilah Kak ya kalau di negeri ya. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Sudah Kak Rusmina. Tadi sore ya, ini jaringan saya terkendala di sini. Jaringan saya, maaf ya. Oh iya Kak Kak. Rusmina. Ya boleh dilanjut Kak. Tadi kan sudah sampai yang keempat ya Kak. Sampai Ya kemana sudah tadi? keempat ya. Yang keempat tadi nilai orientasinya, ada disiplin ilmu, terkadang terpengaruh dari kawan ya kan. Iya. Itu ya Kak kata kuncinya ya. Oke, baiklah. Udah cukup Kak Rus? Oke, sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Kemudian kita lanjut, ini Kak Ronald sudah bersiap dari tadi. Ini Kak Ronald selalu dia on cam ini. Silakan Kak Ronald untuk langsung aja secara lisan Kak, untuk yang jawaban yang pertanyaan pemantik yang keempat ini Kak, supaya kita lanjut ke babak ketiga karena jam kita sudah mulai habis, sudah mulai menipis ini. Yuk dipersilakan dengan segala hormat Kak Ronald. Iya, terima kasih dengar Pak. Dengar Kak. Iya.
Yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir kita merupakan suatu kesatuan yang dalam perasaan kita yang saling terjalin, mengikat, dan membentuk siapa kita dan bagaimana kita. Kesatuan ini juga yang sangat mempengaruhi apa yang kita prioritaskan dalam hidup, terlebih dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, terkait pengalaman yang sudah tulis, apa saja hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Hal baik bisa saja berupa meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kita sebagai guru, perkembangan diri, mungkin bisa meningkatnya rasa percaya diri, dan hal-hal buruk bisa terjadi dalam proses pembelajaran itu, ya kejenuhan dalam belajar, ya sudah jenuh, itu bisa berdampak bagaimana anak-anak kita mengalami kesulitan dalam hal memahami materi. Yang ketiga, saya pribadi belum menjadi guru PJOK yang baik, karena saya sendiri masih harus perlu banyak belajar. Saya sendiri belum sepenuhnya memahami anak dalam aspek penguasaan materi, proses belajar, aktualisasi diri, integrasi ekologis, tanggung jawab. Ya, harus perlu belajar lebih banyak lagi mungkin dengan para senior, kolaborasi dengan guru maupun yang lain. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 ini? Ya, yang pertama itu fokus pada pemahaman anak, identifikasi gaya belajar saya, sekecil apapun pencapaian saya dengan anak mungkin bisa kami rayakan bersama, kolaborasi dengan orang lain, dan jadi pelajar yang aktif. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Kak Ronald. Oke, kita lanjut saja. Ini tadi kita anggap sudah selesai untuk memaparkan. Nanti masing-masing bisa merefleksi, dan kemudian nanti kakak-kakak sekalian bisa meniru ataupun mencontoh referensi yang misalnya tadi ada dua, tadi kakak-kakak yang udah menyampaikan, ada Kak Rusmina, ada Kak Ronald. Jadi kakak-kakak sekalian bisa menjadi referensi apa yang telah disampaikan kakak-kakak berdua tadi. Lanjut. Babak ketiga, ini yang babak yang terakhir ya kakak-kakak sekalian. Babak ketiga, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan. Nah, tadi kan masih ini kita buat ada tempat analisis. Nah, di sini udah kesimpulannya. Kemudian kita buat rencana tindak lanjut dari framework GIPS tadi. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu atau kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi tadi. Yang pertama tadi ada yang namanya disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan kemudian yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan pemantiknya kakak-kakak sekalian, mungkin ini yang terakhir, ya. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya apa? Gitu dia ya. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak yang telah kakak buat tadi. Coba simpulkan di situ dia. Apa sih yang paling bermakna tadi pembelajarannya dari refleksi yang telah, tadi kan kita itu belajar tentang refleksi kita itu. Sebenarnya itu tentang refleksi kita, di refleksi diri kita menjadi seorang guru PJOK. Coba kita nanti simpulkan, apa sih yang paling bermakna dari kedua babak sebelumnya itu yang telah kita dapat. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi tadi, ya kan? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya ini, kepala kita kakak-kakak, sebagai guru PJOK kita, yang baik setelah kita mengetahui 5 orientasi tadi, yang kita udah pelajari hari ini, ya kan? 5 orientasi tadi sudah saya share juga di grup. Nah, itu nanti kita tuangkan, apa yang menjadi, seperti apa sih gambaran yang di kepala saya ini, supaya kita menjadi guru PJOK yang baik, gitulah dia. Yang ketiga adalah, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya.
Apakah kita tetap pada guru PJOK yang sebelum-sebelumnya? Apakah kita udah nyaman dengan guru PJOK sebelumnya, dengan gaya mengajar sebelumnya kita sudah nyaman, ya, dengan mengasih gaya komando yang selalu membuat siswa monoton, takut. Nah, itu tidak yang kita harapkan. Kita sebagai guru PJOK itu adalah bagaimana keberpihakan kepada peserta didik, itulah tujuan utama kita. Oke, baik. Di sini saya kasih waktunya 10 menit aja karena masih ada beberapa slide lagi, berbagi refleksi, kemudian nanti penutup. Setelah itu selesai kakak-kakak. Ya, dipersilakan ya untuk pertanyaan pemantik tadi. Boleh kita buat juga tadi di Google Slide tadi sebagai acuan kita nanti untuk pemberian tugas ataupun penilaian tugas kepada pihak terkait. Oke, dipersilakan kakak-kakak sekalian untuk melanjutkan Google Slide kita di babak ketiga. Dipersilakan.
Baik kakak-kakak, kita lanjut saja. Mungkin boleh menyampaikannya secara lisan. Di sini di kolom chat juga sudah ada yang memberikan Kak Aldi Pratama dan Kak Pauji. Nah, kita bergilirlah dulu ya. Kak Pauji Anugrah Siregar. Untuk babak ketiga, coba Kak, dipersilakan Kak untuk secara lisan menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga ini Kak. Dipersilakan Kak Pauji Anugrah Siregar. Apakah masih bersama kita Kak Pauji? Ada Kak Pauji? Oke, kalau mungkin lagi sibuk ya. Kak Aldi Pratama, gimana Kak Aldi Pratama? Boleh memaparkan secara lisan atas pertanyaan pemantik di babak ketiga ini supaya kita lanjut ke slide selanjutnya. Kak Irma bolehlah Kak Irma. Kak Irma boleh Kak Irma. Ya Pak, belum siap punya saya Pak. Belum siap Kak Irma? Oke. Belum Pak. Oke lah, oke Kak Irma ya. Siap Pak. Mungkin kakak-kakak sekalian dari ketiga babak ini jangan sampai terlewatkan nanti menulis kembali atau menuangkan kembali ke Google Slide yang telah kita kirimkan supaya ini menjadi referensi kita bahwasanya telah berlangsungnya kegiatan ini secara optimal dan telah tersampaikan kepada seluruh kakak-kakak peserta PKG desiminasi. Oke, kita lanjut saja ya mungkin ya. Ini tadi refleksi sudah. Ya, penutup kakak-kakak sekalian, kita sampai ke tahap penutup. Nah, penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh di screenshot kakak-kakak supaya ini acuannya untuk mengerjakan di LMS. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Ya kan? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Jadi kakak-kakak sekalian boleh nanti menuliskannya ke dalam LMS. Nah, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Ya. Nanti setelah ini kan ada ini kan kita sekarang lagi kuatkan pemahaman nih. Di bawah itu nanti ada tugas lakukan. Nah, pertanyaannya tadi 3 ini kakak-kakak. Ya kan? Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Kemudian, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Oke, kita lanjut saja. Nanti unggah hasil refleksinya modul 1.1 di LMS. Makanya di sini kita dituntut memang harus rajin-rajin melihat LMS kita. Karena di LMS kita ini juga ada tanggal due date-nya. Ya kan, ada tanggal batas akhirnya kakak-kakak sekalian. Nah, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, pertanyaan pemanduan tadi itu tadi kan, pertanyaan panduannya. Ini dia. Nah, kemudian nanti kakak tuangkanlah, kakak tulis atau kakak oret-oret di Word, kemudian ubah Word-nya ke dalam bentuk PDF. Nah, di LMS itu coba dilihat dulu kakak-kakak nanti dalam bentuk apa filenya diminta, apakah dia bentuk Word, apakah bentuk PDF. Kalau dia bentuk PDF, jadi kakak-kakak hasil refleksi tadi itu mengubah kembali dari Word tadi menjadi bentuk PDF, kemudian PDF-nya lah yang diunggah ke dalam unggah hasil refleksi modul 1.1. Ya, gunakan pertanyaan panduan yang tadi. Pada sesi akhir kita ini, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi dalam diri kita. Jadi ada 3 tulisan refleksi yang kita pelajari udah dari awal hingga sampai ke kita main ada 3 babak. Apa sih peserta yang dapat hasilkan? Coba tulis 3 tulisan hasil refleksinya. Jadi peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi
dari yang kita pelajari malam hari ini. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah membersamai kurang lebih hampir 2 jam, ya 2 jam lewat lah kita membersamai meeting kita ataupun Zoom kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi pedoman kita dalam merubah pola pikir kita sebagai guru PJOK ke depannya. Yang jadi guru PJOK yang lebih aktif, lebih inovasi, dan yang paling pertama adalah berpusat pada peserta didik kakak-kakak sekalian. Oke, untuk menutup kegiatan kita ini, bolehlah Kak Rusminaria menutup kita dalam doa, Kak. Nanti kemudian sesi foto bersama Kak Irma ya, mohon izin ya Kak Irma. Ya, untuk memoto kita kegiatan ini ya Kak. Ya Kak Rusminaria, untuk kita berdoa dulu Kak, menutup kegiatan kita supaya kegiatan kita ini mendapatkan berkahnya, supaya kita dapat mengaplikasikannya di sekolah kita, di unit masing-masing. Semuanya on cam kakak-kakak, semuanya on cam, mohon izin. Kak Aldi on cam Kak, karena kegiatan kita ini dipantau. Kalau dia on cam, nanti mereka nggak bisa menilai jadinya. Semuanya on cam ya. Yuk, dipersilakan Kak Rusminaria. Screen-nya ditutup aja Kak materinya biar nampak layar penuh. Izin Kak, agak gelap Oke, di sini maaf ya. soalnya lagi mati lampu. Oke Kak Aldi, persilakan Kak Aldi. Oke, saya stop. Baiklah. Oke. Terima kasih, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita malam ini telah selesai. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Rusminaria, thank you semuanya. Oke, yang terakhir sesi foto. Yuk, salam komando yuk, salam semangat. Kakak-kakak, 3 bulan Saya nih, mati lampu Kak, nggak apa-apa ya Kak ya? Ya Kak, gas Kak. Ayo, 1, 2, 3. Oke Pak. Oke, satu lagi gayanya Kak, gaya lob, gaya sarang heo dulu kita. Ya, gaya semangat. Oke, sarang heo Kak. Ya. 1, gas Kak Irma. 2. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih semuanya kakak-kakak hebat, guru-guru PJOK hebat Sumatera Utara khususnya di Serdang. Sampai jumpa di besok. Ingat, di meet besok. Oke kakak-kakak, salam hormat. Salam. Oke, semangat. Olahraga. Sportif. 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 Ya, boleh meninggalkan Zoom kita kakak. Sportif. Itulah nanti diundur nih. Mau diundur.